Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini super duper excited banget ya, karena akhirnya aku bisa nge-review nih salah satu yang udah banyak banget kalian request. Waktu mereka mau launch tuh kalian udah ngingetin aku terus buat check out nih untuk lip produknya. Yes, ini dari produknya Wardah yang namanya adalah Wardah Glasting Liquid Lipnya. Karena memang akhir-akhir ini atau di akhir tahun kemarin ya, banyak brand lokal tuh mengeluarkan yang finish glossy tapi transfer proof ya. Dan di sini untuk yang Wardah, kira-kira nanti seperti apa? Apakah bakal sama glossy tapi nggak nempel? So, di sini aku udah beli untuk semua shade varian warnanya, ada 6 shade di sini. Bakal aku kupas tuntas di videoku kali ini, mulai dari packagingnya, teksturnya seperti apa waktu dipakai, udah gitu hasil swatches-nya, dan pastinya yang ditunggu sampai ke tes ketahanan. Buat kalian yang udah nungguin video ini, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan seneng banget nih kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Yang pertama pastinya aku akan ngebahas dari segi packagingnya nih. Kalau seperti kalian lihat, ini mirip Wardah Exclusive Matte Lip Cream yang terakhir ya. Karena mereka upgrade dengan packaging yang seperti ini. Kalau aku sih nggak masalah karena cakep aja. Di bagian bawah kita bisa lihat untuk shade warna-warnanya, dan di bagian penutupnya ini kayak warna-warna rose gold gitu. Jadi terkesan mewah tapi tetap simple ya. Oh ya, pertama kali datang dia itu dilapisi plastik seperti ini. Tapi kalian nggak usah khawatir, setelah dibuka plastiknya untuk keterangan-keterangannya masih tertera di package-nya ya. Di sini selain ada nama produknya Wardah Glasting Liquid Lip, ada juga nih di tempelan yang kertas ini beberapa keterangan seperti instruksi pemakaiannya. Di sini harus di-shake dulu sebelum diaplikasikan. Udah gitu ada nama shade-nya. Dan pastinya untuk produknya Wardah ini sudah BPOM ya, kalian bisa langsung lihat aja di sini. Dan apakah sudah halal? Seharusnya udah ya. Karena ini ada tanda opennya, kita langsung buka aja. Karena biasanya di bagian dalam sini ini terdapat keterangan-keterangan lain nih, seperti detail ingredients dan pastinya logo halalnya. Walaupun lumayan kecil, aku bakal zoom di situ ya. So, kalian nggak perlu khawatir untuk produknya Wardah ini memang selalu best seller karena selain harganya masih cukup terjangkau, pastinya sudah aman ya dipakai di bibir. Dan pastinya untuk di bagian bawahnya sini ada keterangan-keterangan selain nama produk dan nama shade, ini ada netonya 3,5 gram. Dan harganya sih kemarin waktu launch itu sekitar 79.000 ya, tapi sekarang aku update. Dan harganya sih kemarin waktu launch itu sekitar 79 ribuan, udah gitu sekarang kalau aku lihat update-nya tuh di range 88.000. Aslinya sih sekitar 93 ribuan gitu. Wow, cukup mahal ya ternyata, karena biasanya untuk Wardah tuh terjangkau. Apakah ini ada keistimewaan khusus atau worth to buy nggak sih kira-kira dengan harga segini? Karena netonya juga nggak terlalu banyak. So, pasti tonton videoku sampai habis karena aku bakal kupas tuntas. Dan sekarang aku mau swatch satu persatu, tapi seperti biasa aku bakal kasih tunjuk dulu dari detail aplikatornya ya. Kalau dilihat dari aplikatornya, ya ini salah satu aplikator yang menurut aku kayak kurang presisi ya. Ujungnya tuh lumayan tumpul, tapi dia memang agak menukik ke atas. Jadi tetap ada sisi miringnya gitu di bagian ujungnya. Semoga aja nanti bisa membantu waktu membingkai bibir. Tapi biasanya kalau kurang presisi itu kita mesti lebih hati-hati aja. Dan sekarang aku akan mulai swatch dari yang 01. Ini namanya adalah ternyata ketutupan nih, ada logo sesuatu di sini jadi aku nggak bisa lihat. Waktu aku cek di official store namanya 01 Caramel Coat. Jadi kalau dilihat dari warnanya ini memang kayak warna-warna brownish orange gitu, yang masih lumayan soft ya waktu aku swipe di tangan. Dan ini langsung akan aku aplikasikan di bibir aja. Waktu dipakai kok aku merasa ini teksturnya kayak agak seret gitu ya. Dan ternyata aku melupakan sesuatu. Dia kan tadi bilangnya harus di shake dulu, so aku akan ulang aja. Jadi aku shake-shake seperti ini. Sebenarnya di dalamnya ini kayak ada buletannya juga, mirip yang punyanya Makeover Glaze ya. Jadi nggak terlalu berisik. Beda kalau misalnya kalian pakai yang brand Maybelline itu kan kletek-kleteknya terlalu kelihatan, yang ini tuh enggak. Jadi mungkin ukurannya lebih kecil ya. Setelah udah kayak gini barulah diaplikasikan di bibir. Sekali swipe, wow, bener-bener kalau aku lihat nih pigmentasinya bagus ya. Udah gitu teksturnya dia creamy yang kerasa melembabkan gitu. Dan pastinya beda dari sebelumnya tadi, ini kayak lebih smooth aja waktu diaplikasikan di bibir.
Untuk finishnya sendiri menurut aku ini nggak terlalu yang glossy seperti lip gloss ya, tapi lebih mirip-mirip glaze yang kayak satin gitu nggak sih? So, dari segi penampakannya hampir mirip yang makeover glaze kemarin. Tapi memang untuk teksturnya sendiri dia lebih kerasa kalau ada sesuatu gitu di bibir. Walaupun sih kalau dikatupkan tuh nggak yang sampai nempel gitu, dia masih nyaman. Dan ini saat yang ditunggu-tunggu. Apakah dengan finish yang seperti ini dia bakal transfer proof? Langsung aku cium di jari tangan aku, ternyata yes, dia nggak nempel sama sekali dong. Sampai aku lakuin 2 kali dengan cium di punggung tangan aku, ternyata sama, nggak nempel sama sekali. Dengan finish yang lembab satin kayak gini, untuk lasting lipnya Wardah ini transfer proof ya. So ini udah ada kesamaan dengan makeover glaze maupun Hanasui yang vinyl. Nanti kita tinggal lihat aja tes ketahanannya kayak gimana. Dipakai di bibir aku untuk shade yang 01 ini cantik, kayak natural aja untuk sehari-hari. Dan menurut aku nggak terlalu pucat ya, bisa dipakai di tipe skin tone medium light, dan kayaknya sih ini lebih ke warm tone kalau warna-warna yang seperti ini. Dan nanti kalau ada warna yang mirip bakal langsung aku bandingkan aja, karena ini tuh aku harus lumayan lama cari warna-warnanya, jadi langsung akan aku kasih tunjuk seandainya ada lip produk aku yang mirip nih. Sekarang lanjut ke shade yang kedua, yang namanya di sini lagi-lagi nggak kelihatan, aku lihat di official 02 Peach Polish. Kalau dilihat dari packagingnya lumayan gonjreng menurut aku, tapi langsung aja kan aku swatch di tangan. Ternyata dia lebih kayak warna-warna nude pinkish gitu nggak sih? Dan sekarang langsung aja kan aku pakai di bibir. Seperti biasa udah aku shake-shake terlebih dahulu. Dan pas dipakai, wow, cantik banget. Ini kayak warna-warna nude pinkish soft yang kayak natural aja gitu di bibir. Apalagi dengan finish glossy yang kayak gini tuh menambah kesan bibir natural yang lembab sehat. So ini sedikit mengingatkan aku dengan salah satu produknya dari Maybelline Superstay Vinyl Ink di shade 100 Charm. Langsung aja kan aku bandingkan ya swatches di tangan. Yes, ternyata bener-bener semirip itu ya, kayak warna-warna nude pinkishnya tuh sama-sama soft. Ada yang penasaran gak nih kalau dipakai separuh-separuh di bibir? Coba komen-komen, nanti aku akan buat ya videonya. Yang pasti di sini walaupun dia bilangnya peach, di bibir aku hasilnya lebih ke pink, yang tetap natural banget, cantik untuk sehari-hari. Ini adalah warna aku banget sih. Pokoknya buat kalian pecinta warna-warna nude pink, nude peach, bakal suka sih sama shade yang 02 ini. Gimana? Cantik nggak? Masuk ke shade nomor 3, ini adalah 03 yang namanya Dazzle Maple. Kalau dilihat dari hint-nya sendiri sih waktu di swipe di tangan dia kayak warna-warna orange bata gitu ya. So langsung aja, nggak sabar akan aku aplikasikan di bibir sekali swipe. Wow, ini pigmentasinya dari nomor 1 sampai nomor 3 semuanya nutup ya. Udah gitu kalau aku rasakan nih aplikatornya tuh agak meleot-meleot gitu. Jadi kalian wajib hati-hati karena memang teksturnya tuh creamy yang agak padat gitu. Jadi kalian perlu hati-hati nih biar aman ya aplikatornya. Secara memang lumayan lentur ya. Untuk finishnya sendiri, ini memang agak kerasa ada sesuatu gitu di bibir, mirip-mirip sih Maybelline Superstay Vinyl Ink. Jadi waktu dikatupkan tuh dia nggak yang lengket banget, cuman agak nempel dikit gitu. Kalian bisa langsung lihat detailnya aja. Tapi bedanya di wanginya. Menurut aku ini wanginya cukup strong ya, aku udah 3 kali pakai. Dia ini wanginya kayak wangi-wangi gula karamel gitu sih. Dan waktu awal pakai tuh lumayan strong, nanti ditunggu aja sampai belum ngeset tuh masih agak kerasa gitu wanginya. Jadi mungkin aku nggak tahu buat kalian yang nggak suka bebauan kayak gimana, tergantung ya kalian suka wanginya ini atau enggak sih menurut aku. So mungkin buat kalian yang gercep udah nyobain lasting lipnya dari Wardah, coba komen-komen di bawah kayak gimana menurut kalian dari segi wanginya. Dipakai di bibir aku untuk warna-warna orange bata kayak gini pastinya auto ngebuat makeup kelihatan fresh ya. Walaupun kita nggak pakai makeup, aku rasa sih pakai warna ini tuh kelihatan udah cocok aja. Dan biasanya ini lebih cocoknya tuh ke warna-warna warm tone, kuning langsat, atau lebih ke neutral. Menurut aku cocok ya menggunakan warna-warna kayak gini. Apalagi kalau kalian memang pecinta orange bata, wajib cobain ya. Shade yang keempat ini 04 Rosewood Radiant. Untuk warna yang ini dia tuh kayak warna-warna brown, tapi ada hint pinkisnya, jadi brownish pink sih menurut aku. Dan waktu diaplikasikan di bibir, karena memang aplikatornya kurang presisi, kalian wajib hati-hati ya ngebingkainya biar hasilnya rapi gitu.
Jadi agak sedikit memakan waktu gitu daripada kalau kalian pakai aplikator yang lancip. Dan menurut aku sih ini warna-warna brownish pink kayak gini bakal disukai semua orang karena sepertinya bakal cocok di semua skin tone ya. Mengingatkan aku sama salah satu lip produknya dari Maybelline Superstay Vinyl Ink juga. Ini shade-nya yang 62 Irresistible. Kayaknya warnanya mirip. Langsung akan aku bandingkan aja. Dan yes, bisa dibilang sih ini mirip menurut aku. Jadi kayak buat kalian yang udah suka shade warna 62 ini, mungkin bisa cobain untuk shade 04-nya dari Wardah. Yang pasti sih dipakai di bibir aku, dia nggak yang kelihatan pucat ataupun terlalu gelap, kayak natural aja. Tapi nggak yang nude juga. Itulah kenapa tadi aku bilang ini bisa cocok di semua skin tone, khususnya di tipe skin tone orang Indonesia. Ya selanjutnya ini 05 yang namanya Glazing Berry dari shade selanjutnya ini 05 yang Glazing Berry. Menurut aku sih ini hint warnanya sendiri kayak warna-warna pinkish, ada percampuran keunguannya. Wow, super cakep ya, karena memang ini kayak warna-warna pinkish mauve yang nggak terlalu soft tapi juga nggak terlalu deep. Diaplikasikan di bibir aku rasanya masih smooth, lembab. Walaupun sih ini memang kayak agak tebel gitu ya di bibir, cuman ya udah kalau kalian udah biasa pakai teksturnya Maybelline Superstay Vinyl Ink atau Superstay Matte Ink, kalian udah tahu rasanya kayak gitu. Jadi kalau sedikit aku bandingkan dengan makeover sama Hana Sui sih sepertinya si makeover itu lebih ringan daripada yang Wardahnya ini ya. Dipakai di bibir aku shade 05 kayak gini, cantik, kayak warna-warna pinkish mauve-nya itu wearable, natural juga, masih bisa sih dipakai sehari-hari atau misalnya buat kerja, oke, karena memang agak deep sih menurut aku. Jadi bisa juga ya dipakai untuk acara-acara formal gitu. Shade yang terakhir 06 Ruby Spark, kalau aku lihat nih dari warnanya ini paling bold di antara yang lainnya. Karena memang warna-warna merah kecoklatan, akhirnya ada warna merah gelap ya, mungkin buat kalian yang dari tadi udah nungguin. Dan kalau aku kasih lihat sih di sini untuk warna merah seperti ini, karena memang dia bold banget, aku sih saran langsung diaplikasikan di depan kaca aja. Apalagi nih aplikatornya kurang presisi, jadi biar hasilnya bisa lebih rapi. Kayak gini dipakai di bibir aku, cantik, kelihatan elegan aja ya, warna merah kecoklatan seperti ini. Kayak merah marun tapi dia agak sedikit lebih coklat sih menurut aku. So cocok kayak untuk acara-acara malam, candlelight dinner, kalau kalian pengen kelihatan lebih mewah dan dewasa. Ada yang suka warna merah kayak gini? Dan karena aku udah menemukan warna gelap, pastinya aku akan kasih referensi ombre lipnya ya selalu. Aku akan menggunakan shade 01 yang tadi namanya Caramel Coat untuk base-nya, karena dia memang warna-warna brownish oranye-nya itu cocok untuk base ombre. Selanjutnya di bagian tengah pastinya aku akan menggunakan shade yang terakhir 06 Ruby Spark. Dan karena memang teksturnya ini creamy yang agak lengket di awal, jadi kita perlu rapikan menggunakan brush aja biar hasilnya lebih bagus ya. Dan tangan kita juga nggak bakal kotor. Seperti ini untuk perpaduan ombrenya, cantik kayak warna-warna brownish red gitu ya. Dan aku suka sih ombre seperti ini. Dan pastinya aku juga bakal kasih untuk referensi ombre yang lainnya ya. Oke, itu tadi untuk swatches ke-6 shade warna dari Wardah Glassing Liquid Lip yang menurut aku sih dari 6 varian warna ini variasinya cukup banyak ya. Ada yang warna orange, ada yang lebih ke nude, pink, mauve, dan juga red. Kalian bisa pilih-pilih aja kira-kira mana nih warna favorit kalian. Dan pastinya kalau aku sendiri sih yang menjadi favorit aku yang pertama adalah 02 Peach Polish. Karena ini warna nude pinkisnya menurut aku natural tapi masih kelihatan fresh gitu. Dan cocok nih untuk sehari-hari. Udah gitu yang kedua, ini pastinya yang tadi ya 01 namanya adalah Caramel Coat. Karena menurut aku dia kayak warna brownish orange-nya tuh warna-warna karamelnya juga masih natural. Warna aku banget ya.
Begitu yang ketiga, warna yang agak gelap yang aku suka ini tadi namanya 05 Glazing Berry. Di situ kelihatan kayak warna-warna pinkish mauve yang cantul. Dan tadi dijadikan daleman ombre juga oke ya. Untuk shade yang 06 aku juga suka, tapi pastinya dijadikan inner ombre karena memang warna-warna kayak gitu tidak pernah gagal kalau misalnya mau dipadukan ombre lips. So sejauh ini yang aku rasakan, karena memang di sini tidak ada klaim yang tertera, aku mau menyimpulkan ya. Yang pertama dari segi teksturnya, dia ini creamy, lembab, tapi agak lumayan padat. Jadi kalau misalnya kalian gak shake-shake itu akan lebih seret gitu. Kalau dibandingkan dengan Makeover dan Hana Sui yang kemarin, ini sedikit lebih berat gitu rasanya di bibir. Dari teksturnya juga kayak gitu, lebih creamyan yang Makeover ataupun Hana Sui. Udah gitu yang kedua, untuk pigmentasinya nggak usah diragukan, mau warna nude, natural, sampai ke boldnya, semuanya pigmented. Bisa cocok di tipe bibir kalian yang pinggirannya gelap ataupun gelap. Misalnya bibir kalian kering, nggak usah khawatir juga, ini berasanya masih lembab di bibir, jadi kalian bisa pakai juga. Udah gitu dari variasi warnanya cukup variatif, kalian bisa pilih-pilih aja. Dan yang paling aku suka, walaupun finishnya glass atau satin kayak gini, dia transfer proof, jadi nggak nempel sama sekali waktu aku coba cium tadi ya. So nanti kita tinggal lihat untuk tes ketahanannya kayak gimana, aku udah nggak sabar banget. Pastinya karena baru aku pakai di hari ini, bakal aku update di akhir video ya. Kalau untuk minusnya sih menurut aku yang pertama dari segi aplikatornya terlalu letoy, jadi kalian harus hati-hati banget. Aku agak ngeri kalau mirip yang kemarin. Aku kan cobain Wardah Velvet kemarin, patah ya aplikatornya. Jadi dengan tekstur yang creamy lembab kayak gini, wajib hati-hati banget, pakainya nggak usah terlalu ngoyo biar aman sih aplikatornya. Udah gitu yang kedua, aplikatornya juga kurang presisi menurut aku. Jadi kayak lebih lama gitu pengaplikasiannya di bibir. Dan wanginya lumayan strong, tapi syukurlah karena aku suka wangi-wangi kayak gini nggak masalah. Mungkin buat kalian yang nggak terlalu suka wangi manis, gula, agak sedikit terganggu ya. Itu tadi untuk plus minusnya udah aku sebutkan. Dan kira-kira gimana menurut kalian sejauh ini dengan harga 80-90 ribuan cukup worth to buy nggak buat kalian coba dan beli? Coba komen-komen di bawah. Tapi tetap ya, pastinya kalian penasaran sama tes ketahanannya kan? Nanti kita tinggal lihat aja apakah memang bisa setahan itu secara dia tadi transfer proof. So, pastiin tonton videoku sampai habis ya. Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya, bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Dijadikan referensi swatch juga kalau misalnya tipe skin tone dan undertone kalian kayak aku. Karena biasanya hasilnya bakal mirip-mirip ya. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Dan kayak gini hasilnya setelah selesai makan ya, masih ada di bibir aku. Dan setelah aku zoom kayak gini, aku perhatikan ternyata lumayan banyak hilang ya di bagian tengah bibirnya. Dan memudarinya juga agak ngegaris, kayak kurang cantik gitu. Apalagi tadi memang aku pakai ombre sih, masih kelihatan ombrenya, tapi kayak di tengahnya tuh kurang rapi. Walaupun gak sehilang itu, udah oke sih buat ukuran lip product yang glossy, melembabkan. Ketahanannya seperti mirip punya Hana Sui ya, padahal ini harganya lebih mahal karena sekitar 80 ribuan. Buatku sih kurang worth dengan harga segitu, nambah sedikit udah dapat makeover yang kayaknya lebih tahan ya. BTW ini aku pakai sampai sore, masih berasa lembab di bibir, nggak kering, dan aku coba touch up di bagian tengahnya.
Menurut aku sih ini, langsung bisa nyatu aja ya, kayak nggak hasilnya masih bisa terlihat smooth. Jadi kalian bisa bawa-bawa aja kalau misalnya lagi kulineran buat touch up. So gimana nih, kira-kira mau di battle sama Maybelline, Hana Sui, atau Makeover nih?